Wahyu ke Prabon mau kemana? Menurut hemat saya dan menurut pengamatan saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surojo, pegiat sejarah dan budaya dari Suloraya. Berkaitan dengan suksesi Mangkunegaran yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan masyarakat. Wahyu ke Prabon mau kemana? Menurut hemat saya dan menurut pengamatan saya, bahwa berdasar sejarah tentang Mangkunegaran ini memang unik, karena suksesi Mangkunegaran itu polanya agak berbeda dengan suksesi yang ada di Kasunanan atau di Kasultanan Yogyakarta. Pola suksesi di Mangkunegaran kalau kami mengamati cenderung lebih pada pola situasional. Kami mencontohkan bahwa suksesi yang ada di Mangkunegaran yang paling mencolok pada saat itu adalah suksesi Mangkunegara 5 ke Mangkunegara ke-6. Ini memang sangat terlihat mencolok sekali. Kenapa demikian? Karena pada saat itu Mangkunegara ke-6 itu bukan putra dari Mangkunegara ke-5. Mengapa demikian? Mangkunegara dapat dipilih atau dapat ditetapkan sebagai penerus Mangkunegara yang ke-5. Perlu diketahui bahwa Mangkunegara ke-6 ini dilantik pada tanggal 21 November 1896. Beliau sebelumnya telah dididik menjadi seorang militer. Sejak mudanya beliau sudah ditetapkan sebagai letnan infanteri pada Legiun Mangkunegaran, dan disinilah beliau nampak jiwa kepemimpinan, nampak jiwa entrepreneur. Dari sinilah maka para sesepuh Mangkunegaran itu setelah Mangkunegara ke-5 itu wafat, kemudian menetapkan adik Mangkunegara ke-5 ini sebagai Mangkunegara yang ke-6. Pada waktu muda beliau bernama Raden Mas Suwitno. Pada waktu remaja beliau sudah menunjukkan kecakapan dalam hal bidang militer. Dan hal yang paling pokok pada saat itu, bahwa yang dibutuhkan peran pemimpin Mangkunegaran pada saat itu adalah situasi, kondisi dunia dan situasi Mangkunegaran pada saat itu yang telah dilanda krisis ekonomi. Krisis ekonomi dunia yang melanda berpengaruh besar terhadap Mangkunegaran. Pada saat Mangkunegara ke-5 berkuasa, keuangan Mangkunegaran mengalami defisit yang disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, situasi krisis dunia yang menyebabkan negara-negara Eropa itu proteksi terhadap gula bit, padahal
Mangkunegaran ini mempunyai sektor usaha yang diandalkan, yaitu pabrik gula Tasikmadu dan pabrik gula Colomadu. Dengan adanya proteksi dari negara-negara Eropa, otomatis pabrik gula yang menghasilkan gula itu harganya menjadi turun. Ditambah produksi gula menurun pula, karena pada saat itu juga perkebunan tebu diserang hama yang namanya hama sereh yang itu merusak tanaman tebu, sehingga praktis pada saat Mangkunagara kelima ini pabrik gula mengalami penurunan produksi, mengalami penurunan harga yang berpengaruh besar terhadap pemasukan pabrik gula dan Puro Mangkunegaran. Yang kedua, bahwa pada saat kepemimpinan Mangkunegara yang kelima ini ada hal-hal yang menjadikan keuangan rumah tangga Mangkunegaran ini mengalami defisit, yaitu adanya biaya-biaya kerumah tanggaan Mangkunegaran yang harus dibebankan kepada pabrik gula. Kemudian yang kedua, yaitu pabrik gula harus membayar kepada pemilik tanah yang dikatakan sebagai apanage, para pangeran itu, yang semestinya itu sudah termasuk ke dalam kompensasi ketika Mangkunegara menyewakan untuk mendirikan pabrik gula itu. Dengan tampilnya Mangkunegara ke-6, maka Mangkunegara ke-6 mempunyai kebijakan. Yang pertama adalah memangkas semua biaya-biaya operasional yang dibebankan kepada pabrik gula yang tidak ada kaitannya dengan pabrik gula. Kemudian yang kedua adalah memotong gaji pegawai Mangkunegaran, termasuk gaji dari Mangkunegara sendiri dipotong untuk kesejahteraan rakyat. Inilah yang menyebabkan Mangkunegara ke-6 ini dikenal sebagai seorang yang pelit, tetapi sukses dalam rangka mengangkat kembali pabrik gula, mengangkat kembali Mangkunegaran, sehingga Mangkunegaran pada saat dipimpin oleh Mangkunegara ke-6 ini tidak mempunyai hutang sama sekali. Ada kebijakan-kebijakan Mangkunegaran setelah pabrik gula dikembalikan pengelolaannya kepada Mangkunegara yang ke-6. Mangkunegara berupaya keras untuk memperbaiki manajemen, mencari terobosan, tidak hutang lagi kepada pemerintah kolonial Belanda seperti yang dilakukan oleh Mangkunegara ke-5 dulu ketika krisis, mencari hutang kepada swasta maupun kepada kolonial Belanda, sehingga pemerintah Belanda ikut campur terhadap keuangan pabrik gula dengan mengirimkan komisi yang namanya superintendent atau pengelola atau manajer pabrik gula yang ada di Mangkunegaran. Ketika Mangkunegara yang ke-6 itu berkuasa, maka wewenang superintendent itu berusaha untuk dikendalikan oleh Mangkunegara ke-6. Dengan gigih dia mempertahankan bahwa superintendent harus melaporkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan usaha Mangkunegaran kepada Mangkunegara ke-6. Namun pada saat itu pula Residen Wits, residen kolonial Belanda yang ada di Surakarta ini juga tidak mau kalah, tetap ingin mempertahankan bahwa superintendent itu harus berada di bawah pengawasan atau di bawah kendali dari pemerintah kolonial Belanda pada saat itu yang di bawah Residen Wits. Hal inilah
yang menjadi permasalahan besar pada saat itu. Mangkunegara ke-6 mempunyai jiwa ketegasan, mempunyai jiwa entrepreneur, dan itu dengan all out dilaksanakan, sehingga beliau harus konflik dengan Belanda permasalahan superintendent ini. Superintendent menjadi alat tarik menarik dari Mangkunegara ke-6 dengan Belanda. Namun di sisi lain, Mangkunegara 6 ini adalah seorang pemimpin Kuro yang berhasil menyelamatkan Mangkunegara dari defisit keuangan. Ini adalah sejarah yang luar biasa bagi Mangkunegaran, dan ternyata beliau adalah seorang yang nasionalis. Karena kondisi tarik menarik inilah kemudian Mangkunegaran kondisinya secara politis pada saat itu masih dipengaruhi pemerintah kolonial Belanda, tetapi secara ekonomi pada masa Mangkunegara yang ke-6 ini sudah bangkit, sudah tidak punya hutang, bahkan menjadi surplus. Pendapatan dari pabrik gula Colomadu, dari pabrik gula Tasik Madu mengalami peningkatan. Mangkunegara ke-6 pada saat itu ingin mencalonkan putranya sebagai penerusnya. Namun apa yang terjadi? Ternyata pemerintah Belanda lagi-lagi ikut campur, berusaha untuk menghalanginya. Akhirnya demi keutuhan keluarga Mangkunegaran, maka Mangkunegara yang ke-6 ini mengundurkan diri dari jabatannya, dan kemudian beliau berpindah ke Surabaya sampai akhir hayatnya. Dan di Surabaya pun beliau masih berjuang bersama putranya untuk membantu kelompok-kelompok nasionalis yang membentuk organisasi itu dalam rangka memperkuat bangsa Indonesia. Itulah yang patut ditiru, keteladanan kepemimpinan dari Mangkunegara yang ke-6 ini. Semestinya dari situasi seperti ini menjadi contoh kepada Puro Mangkunegara yang saat ini. Mangkunegaran harus menjadi lembaga tradisi, lembaga adat yang mandiri, yang bisa mencari terobosan untuk menghidupi Puro Mangkunegaran, untuk menghidupi abdi dalem, untuk mengembangkan budaya Mangkunegaran untuk ke seluruh rakyat Indonesia, khususnya orang Jawa yang terkenal dengan budaya Jawanya. Nah, hal-hal ini seperti inilah yang perlu dibutuhkan oleh Mangkunegara yang akan mengganti Mangkunegara yang ke-9 ini. Bisakah calon-calon Mangkunegara ini mempunyai jiwa seperti leluhurnya, yaitu Mangkunegara yang ke-6, yaitu jiwa yang entrepreneur, memiliki terobosan, memiliki wawasan, di samping itu memiliki jiwa yang kuat, mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan keluarga maupun kepentingan golongan, mempunyai inspirasi untuk keluar dari suatu krisis. Seperti diketahui bahwa Mangkunegaran saat ini tidak memiliki sumber-sumber produksi yang vital seperti pabrik gula. Hanya sumber-sumber yang lokal seperti misalnya untuk pariwisata, mengandalkan kondisi Mangkunegaran yang saat ini perlunya butuh pemikiran, butuh terobosan, butuh inspirasi baru, dan ini dibutuhkan seorang pemimpin yang handal. Pemimpin yang handal
untuk memimpin Mangkunegaran ini ada beberapa hal, yaitu adalah kuat spiritual. Yang pertama, mempunyai jiwa entrepreneur. Yang ketiga adalah selalu loyal terhadap budaya. Dan ketiganya ini bersinergi untuk membangun Mangkunegaran yang mandiri, sehingga budaya Jawa akan lestari, karena Mangkunegaran adalah pusat peradaban budaya orang Jawa. Di samping Karaton Surakarta Tiningrat, juga Puro Mangkunegaran menjadi sumber utama budaya Jawa. Inilah ya harapan dari masyarakat, bahwa masyarakat mengharapkan pemimpin-pemimpin yang handal, dan semoga pemimpin Mangkunegaran yang akan menggantikan Mangkunegoro ke-9 ini bisa seperti leluhurnya yang mempunyai konsep-konsep strategis untuk keluar dari situasi seperti ini. Maka seperti saya katakan adalah pola suksesi Mangkunegaran ini cenderung lebih situasional, dan ini memang sangat baik untuk kedepannya. Selain tidak meninggalkan tradisi, pola situasional tidak tidak harus keluar dari tradisi, yaitu bahwa penerusnya itu keturunan dari Mangkunegaran juga. Namun perlu diingat bahwa lembaga adat seperti Mangkunegaran ini menghadapi era yang berbeda seperti tahun-tahun yang lampau. Eranya sekarang adalah era modern, era digital, dan globalisasi inilah yang memungkinkan Mangkunegaran harus keluar dari zona nyaman agar bisa mandiri. Sekian, saya Surojo, pegiat sejarah budaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.